Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Aziz Pertiwi. Sebelum kita lanjutkan video ini teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, share ke teman-teman semua. Bagikan videonya teman-teman jika bermanfaat. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang seseorang yang, tapi sebelum saya melanjutkan teman-teman, saya akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun buat Saifuddin yang sudah kebablasan. Itulah judulnya teman-teman, Saifuddin, Pendeta Saifuddin kebablasan. Maka itulah saya hanya memberikan tanggapan agar saudara-saudara kami yang non muslim tidak mendengarkan ocehan orang yang ingin cari pansos di YouTube, akhirnya menjerumuskan dirinya sendiri ke jurang, entah sengaja atau disuruh, kita tidak akan pernah tahu. Jadi begini teman-teman, kalau menurut pendapat saya, pertama, betul kata Mahfud MD, ini orang harus diadili, harus ditangkap, karena dalilnya jelas. Apa namanya? Ngopi dulu, ngopi. Bukan ustaz, bukan kiai, hanya seorang Usman, yaitu urusan sergap mengedukasikan ancaman buat netizen. Ini seharusnya ditangkap saja, Pak. Itu permintaan kami sebagai orang Islam. Pertama, dia sudah bikin gaduh. Kedua, menyebarkan berita bohong. Ketiga, menistakan agama. Keempat, nanti kau cari sendirilah, karena banyak sekali kesalahannya orang ini. Kami tidak pernah mengadili orang. Kami orang Islam tidak pernah mengadili orang. Kami hanya minta pertanggungjawaban buat orang yang menghina agama kami, karena sudah masuk juga kategori menghina, mengatakan pesantren melahirkan bibit-bibit radikal. Itu penghinaan dan penyebaran berita hoax atau berita bohong. Kenapa saya bilang menyebarkan berita bohong, teman-teman? Karena ya kita tahu tidak mungkinlah pesantren melahirkan bibit-bibit radikal atau teroris. Orang mengerti agama itu lahir dari pesantren atau belajar ilmu agama yang benar. Itu Pak Saifuddin yang kurang belajar ilmu agama Islam dulu, makanya jadi murtad dia. Mungkin dia bodoh dalam agama Islam dulu, nol barangkali nilainya waktu belajar ilmu agama dulu. Saya hanya pengen ketawa teman-teman.
melihat ocehan seseorang yang sangat dangkal ilmunya, baru nantang-nantang ke sana kemari lagi. Jangankan umat Islam, agama di luar agama Islam saja, seperti yang Saifuddin ikuti, yaitu agama Kristen, karena dia seorang pendeta. Saya yakin tidak ada yang sepakat dengan dia. Karena apa? Dari dulu sampai sekarang kita hidup berdampingan dengan agama lain. Dari dulu agama Islam di Indonesia hidup berdampingan dengan agama Kristen. Tidak pernah namanya kisru atau ricu, kecuali ada oknum vokator. Jadi sebenarnya tidak perlu sebenarnya ditanggapi seperti ini. Pak Saifuddin, kita ini orang Islam, kitab kita orang Islam tidak pernah berubah dan tidak akan pernah dirubah sedikit pun. Ingat itu. Biar kau suruh siapa, biar negara mau menghilangkan, tapi kami yang belajar ilmu Islam, Al-Quran tidak akan pernah kami rubah. Itulah ajarannya. Dan kalau kau bodoh dalam ilmu agama Islam, lalu waktu kau jadi Islam, tidak usah kau berkoar-koar tentang Islam kalau kau tidak tahu. Menghilangkan 300 ayat Al-Quran, innalillahi. Jangankan 300 Pak Saifuddin, satu huruf saja dihilangkan dalam Al-Quran itu tidak boleh. Kenapa kau bodoh sekali? Katanya pernah belajar Islam, berani mengomentari agama Islam. Masa dia tidak tahu? Satu ayat saja, satu huruf saja hilang dalam Al-Quran, itu sudah lain artinya Pak. Itu sudah tidak boleh. Astagfirullah. Jadi mau dibantah bagaimana lagi orang bodoh seperti ini? Iya, nggak tahu kita mau ngomong apa lagi, orang-orang bodoh seperti ini. Cuma saya tanggapi hanya ingin mengintip pada kepolisian Republik Indonesia yang katanya cinta damai. Ya inilah orang yang bikin kisruh Pak, hanya bikin rusuh, hanya bikin gaduh orang ini Pak. Makanya biar tidak dilaporkan, kayaknya perlu ditangkap sudah ini orang. Kalau ditangkap ya alhamdulillah. Karena semua unsur yang ada di undang-undang semua mereka lakukan. Semua unsur kena semua. Mulai dari penghinaan, penyebaran berita bohong, penista agama, ujaran kebencian. Iya kan? Coba kita pelajari sendiri kata-katanya semua itu. Tidak mencerminkan seorang orang yang beragama. Tidak mencerminkan. Jadi itu tanggapan kami atau permintaan kami Pak, bagi kami orang Islam. Walaupun kami bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama, hanya seorang Usman. Kita mengerti bahwa orang itu sudah mengadu domba, bahwa Saifuddin ini memecah belah, mau kasih berseteru antara agama Islam dan agama Kristen. Padahal kita cuma mau ketawa. Mendengarkan ocehan orang bodoh seperti Saifuddin itu. Saya hanya bisa bilang orang bodoh. Masa Al-Quran mau dihilangkan? Masa ayat-ayat Al-Quran mau dihilangkan? Mau banyak-banyak lagi, 300 ayat. Astagfirullah. Sedangkan jangankan 300, sebiji tidak boleh.
Nggak usah bilang dihilangkan, salah sebut saja nggak boleh. Apalagi mau dihilangkan. Astaga, sudah cukup lah sudah ya. Kau tidak akan pernah bisa merubah Al-Quran. Biar kau sampai kapan mau merubah Al-Quran, tidak bisa Pak Saifuddin. Karena kita ini bukan orang bodoh seperti kamu. Kita ini bukan orang bodoh. Makanya saya mengecam keras, mengutuk. Saya, Acis, putra sang Ibu Pertiwi, mengutuk keras pernyataan pendeta Saifuddin. Nggak usah disebut pendetanya, bikin malu, tidak layak. Hanya mengotori ajaran orang Kristen. Makanya tidak usah disebut pendetanya, cukup Saifuddin. Apalagi mau dibilang Ibrahimnya, jangan pernah bermimpi Pak Saifuddin. Kami punya Nabi Ibrahim, tidak pernah dan tidak pantas melekat di namamu Saifuddin. Pendetanya saja perlu dihilangkan itu. Karena saya yakin saudara-saudara kami yang ada di agama Kristen tidak sependapat dengan ocehannya, yang berani mengotak-atik agama Islam, padahal dia tidak tahu bodoh dalam beragama Islam dulu. Mentang-mentang kata pernah belajar agama Islam sudah begitu berkuar-kuar, nantang sana nantang sini. Belajar lagi lah Pak, belajar lagi lah ilmu Islam lagi lah. Kamu belajar Pak, sini saya ajarin. Kalau kamu belajar ilmu Islam yang benar, saya sini saya ajari kau. Bikin malu Indonesia Timur kau. Itulah teman-teman, seorang Saifuddin yang mantan orang Islam masuk agama Kristen. Baguslah, lebih bagus begitu daripada hidup di orang Islam tapi tidak mengerti agama Islam. Dulu sih dia Islam KTP, makanya begitu ilmunya. Iya kan teman-teman? Nggak tahu belajar dari mana dia itu, menghilangkan 300 ayat dalam Al-Quran. Belajar dari mana Pak? Satu saja, salah sebut saja dalam Al-Quran itu tidak boleh, apalagi menghilangkan. Belajar dari mana? Saya saja orang bodoh mengerti. Bodoh kesian saya dalam ilmu agama, bodoh. Tapi tidaklah sebodoh Saifuddin itu. Yang bikin saya bilang bodoh karena dia pernah belajar agama Islam. Seandainya dia tidak pernah belajar agama Islam, saya cuma bilang tidak, memang dia tidak tahu. Ini pernah belajar agama Islam katanya, sampai mengajar lagi. Astagfirullah. Jadi orang dulu yang diajari itu dikasih sesat semua, dikasih bodoh-bodoh semua. Gimana gurunya bodoh begitu? Untunglah saya tidak pernah belajar sama dia. Cuma dikasih bodoh-bodoh gitu. Makanya belajar ilmu Islam itu yang benar. Saifuddin tidak masuk akal ada manusia seperti itu. Itu teman-teman, tanggapan anak bengkel ini. Mau marah percuma, cuma mau ketawa. Dia bilang nanti tidak serius. Coba bayangkan itu. Ada orang Islam belajar ilmu Islam seperti apa? Orang pernah belajar ilmu Islam seperti begitu? Tidak ada. Salah sebut saja pada dalam ayat Al-Quran itu tidak boleh. Itu sudah melenceng artinya. Dan siapa sih dirimu berani mengatur-ngatur ilmu Tuhan? Siapa sih engkau berani mau kurang-kurangi aturan Tuhan?
hanya kau Tuhan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Masih ada manusia yang disisa Gardiawan Belanda dulu. Begini model. Saya bilang, saya ini kasih yang wajar lah kalau jeli hatiku, karena memang saya kurang ilmu agama. Tapi tidaklah saya sebodoh itu mau menghilangkan ayat dalam Al-Quran. Astagfirullah. Tidak tahu dari mana dia belajar itu. Mengejarkan berita bohong lagi. Dia bilang pesantren bibit-bibit radikal. Itu berita bohong, bos. Orang pintar ilmu agama itu rata-rata dari pesantren. Saya saja tidak pernah nyantri. Bodoh ilmu agamaku. Itu makanya nyantri. Sekolah di pesantren yang benar. Saifuddin. Betul-betul ada manusia dibikin seperti itu sama Tuhan Itu sudah dibilang namanya ditutup mata hatinya untuk melihat kebenaran. Itu sudah pasti tuh. Ditutup mata hatinya untuk melihat kebenaran itu. Akhirnya dia begitu. Terjerumus sendiri, bikin dosa sendiri. Sebenarnya bukan kita sih sebenarnya. Cuma saya pengen ingatkan saudara-saudara saya bahwa biar orang bodoh belajar, kayaknya tidak akan pernah percaya dengan ngomongnya Saifuddin ini. Saifuddin kan. Biar orang bodoh belajar ilmu agama itu tidak akan pernah percaya. Jangankan agama Islam, agamanya sendiri yang ditekuni sekarang tidak ada yang percaya. Pasti tidak ada yang mau mengaku itu, tidak mau percaya itu. Kecuali memang orang-orang yang busuk hati. Dia mau ajari kita tentang ilmu Islam. Dia mau ajari orang Kristen tentang ilmunya. Hei, sadar sedikit Pak. Masih mending saya bilang Pak ini. Sadar sedikit Saifuddin. Dari dulu sampai sekarang orang Kristen tidak pernah berseteru dengan kami, orang Islam. Kami hidup berdampingan. Dengar itu Pak Saifuddin. Jangan kau bikin ngacau. Kecuali ada yang suruh kau. Saya tidak tahulah. Tapi menurut ilmu menembus perbatasanku. Ya Allah. Ya sudahlah. Ini semua permainan. Sengaja dibikin gaduh. Itu sengaja dibikin gaduh. Pertama dia pengen tenar di YouTube. Dia pengen terkenal. Tapi terkenalnya mengorbankan dirinya sendiri. Itu namanya orang bodoh. Oke, saudara-saudara, teman-teman, dimanapun Anda berada, dari dunia nyata sampai dalam dunia gaib, tidak akan ada yang mau percaya dengan omongan Saifuddin, pasti itu. Kalau ada, Mahfu MD saja yang tidak pernah saya dengar itu membela agama Islam, tumben-tumbennya dia ngomong. Mahfu MD itu yang selalu kontroversi dulu, baru saya dia ngomong benar 100 Pak. Iya, jangan bilang, jangankan orang pintar, orang bodoh saja mengerti. Masa begitu ucapannya? Tidak mencerminkan orang yang berilmu. Tidak mencerminkan orang yang berilmu. Kalau saya ngomong begitu mungkin pantas. Saya bukan pendeta, saya bukan orang Islam, saya bukan kiai, saya bukan ulama. Saya hanya Usman. Iya. Dan saya tidak akan pernah berani untuk ngomong begitu. Iya, tidak akan pernah berani. Apalagi mengotak-atik agama orang lain. Tidak berani saya, Pak. Tidak berani. Karena saya sudah tahu seluk-beluknya kehidupan ini. Itulah orang kalau tidak tahu seluk-beluknya kehidupan ini.
Ini gampang ngoceh, padahal dia tidak tahu bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang bisa terjadi tanpa kehendaknya. Bagaimana jalan ceritanya? Kenapa kau dimunculkan seperti itu, Saifuddin? Karena kau pengen diperlihatkan bahwa inilah orang-orang murtad yang mempermainkan agama. Jangankan agama Islam dia permainkan, pasti dia permainkan juga agama Kristen yang sekarang diikuti. Mengaku-ngaku jadi pendeta, hanya ingin membodoh-bodohi orang, itu kan? Pasti begitu. Kenapa? Dilihat dari ucapannya orang tidak berilmu, tidak ada pengetahuan, nyocor sini nyocor sana, hanya bikin gaduh. Ya itu, hanya bikin gaduh. Oke teman-teman, itulah jeritan hati anak anak bengkel yang mengomentari Saifuddin yang tidak mengerti ilmu agama. Mudah-mudahan orang ini segera diamankan daripada dia bikin gaduh. Ya, hanya itu yang permintaan kami, karena dia sudah bikin gaduh, Pak. Bikin berita-berita yang tidak benar dan kelewatan menuduh tanpa bukti, apalagi mau menistakan agama kami, agama Islam. Kenapa saya bilang menistakan? Pertama, dia mau minta mengurangi ayat Al-Quran. Bukankah itu penistaan? Meminta mengurangi 300 ayat Al-Quran, itulah penistaan, karena dia bukan orang Islam. Karena dia bukan lagi orang Islam, dia murtad. Bagi kami dia murtad. Dan saya yakin, mudah-mudahan dia sadar dengan kata-kataku ini, Pak Saifuddin, dosamu itu tidak akan pernah terampuni. Ingat itu. Ingat itu. Baik, itu ajaran kita orang Islam, begitu. Kalau kau tidak percaya, rasakan sendiri nanti. Tidak ada penyesalan tinggal di depan. Orang pasti menyesal di belakang semua. Jadi, mudah-mudahan kau nonton video saya ini dan memberikan kau ilmu penembus perbatasan yang sudah bilang kau orang bodoh tentang berilmu agama. Apapun yang agamamu, entah kau pernah belajar ilmu agama Islam atau ya sekarang kau agama Kristen, kau orangnya bodoh, tidak mengerti ilmu agama. Karena saya yakin agama lain juga tidak mengajarkan kita seperti itu. Agama lain tidak pernah mengajarkan ajaran kebencian seperti itu, karena dia mengajarkan kasih. Yang selalu saya ingat-ingat itu, saya nonton itu. Kok kira kita ini tidak menonton? Katanya orang Kristen, katanya sangat mengajarkan kasih. Kau tahu artinya kasih? Kasih sayang, saling menghargai, mencintai sesama umat, sesama manusia. Kita juga orang Islam begitu, Pak. Makanya itulah kekeliruannya kau, Saifuddin. Kau tidak mengerti bahwa undang-undang Tuhan cuma satu yang dipakai seluruh agama. Undang Tuhan cuma satu, Pak Saifuddin. Jadi jangan pernah memberikan ujaran kebencian, karena itu tidak mempan bagi kami. Itu tidak mempan bagi kami, karena kami orang bodoh, tidak seperti dirimu. Kami ini orang bodoh, Pak Saifuddin, tidak seperti dirimu yang lebih bodoh lagi karena tidak mengerti masalah agama. Tidak usahlah kita belajar ilmu agama, Pak Saifuddin. Kita belajar saja
ilmu aturan undang-undang, ilmu manusia, undang-undang manusia. Nah, itu kau sudah terkena itu. Di dunia saja kau sudah mau dihukum, apalagi kalau di neraka nanti di blender. Iya, di dunia saja kau sudah melanggar. Kau sudah memberikan ujaran kebencian, kau sudah memberikan penista agama, kau sudah memberikan berita bohong. Itu di dunia saja kau sudah kena sebenarnya. Apalagi nanti di neraka, hei, pasti kau di blender, pasti. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih ocehan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, karena Allah dan Tuhan pasti akan menunjukkan bagi orang yang betul-betul tertutup mata hatinya untuk melihat kebenaran itu. Pasti, karena ini sudah zamannya teman-teman. Jadi waspadalah mengucapkan suatu kata-kata, waspadalah dalam menerima satu kata-kata. Janganlah pernah berguru kepada sembarangan orang, belajarlah kepada guru yang benar. Itulah pesan Acis Pertiwi buat teman-teman semua. Belajarlah dan carilah ilmu, carilah guru yang benar-benar bisa mengajari kalian ke jalan yang benar. Jangan asal berguru seperti Saifuddin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.